Nah, itu terkait PPOK. Udah asma PPOK berarti kita mengarah ke batuk dan flu ya. Kalau batuk sendiri itu merupakan refleks yang mana dia terangsang oleh adanya iritasi paru-paru atau saluran pernafasan. Jadi gampangnya kayak bentuk refleks dari tubuh kita karena adanya benda asing yang tidak biasa kita terima gitu ya. Nih, jadi apabila ada benda asing selain udara yang masuk atau bahkan merangsang saluran pernafasan, otomatis si batuk itu akan mengeluarkan untuk menghilangkan benda tersebut ya karena sebagai bentuk pertahanan diri kita ya. Nah, sendiri itu biasanya bisa jadi salah satu gejala infeksi saluran pernafasan atas. Selain batuk, itu juga ada flu. Flu juga bisa jadi salah satu gejala ya dari infeksi saluran pernafasan atas. Nah, kondisinya gimana sih kalau batuk pilek itu di mana adanya sekresi hidung dan juga dahak yang merangsang saluran pernafasan. Jadi bikin saluran pernafasannya itu nggak kayak biasanya untuk bernafas gitu ya, aliran udaranya itu tidak lancar, gampang gitu. Kemudian batuk sendiri juga merupakan cara untuk menjaga jalan pernafasan agar tetap bersih. Nah, di sini ada dua jenis batuk yang mana nanti jenis batuk ini juga akan menentukan pengobatannya, yaitu ada batuk berdahak dan disertai dengan dan juga ada batuk kering. Nah, kalau untuk berdahak ini pasti ya berdahak ya dia pasti disertai dengan keluarnya dahak dari batang tenggorokan. Nah, kalau batuk kering itu adalah batuk yang mana dia tidak disertai keluarnya dahak. Nah, untuk obat batuk ini dia dibagi jadi dua, yaitu ada ekspektoran dan juga antitusif. Nah, ini tadi ya sesuai dengan jenis batuknya, ekspektoran itu untuk pengencer dahak, maka dia biasanya untuk batuk berdahak. Ada gliserin guaicolat, bromhexin, biasanya ini ada lagi N-acetilcysteine, naloxone, terus ada juga guaifenesin, itu beberapa ekspektoran yang bisa digunakan untuk pengencer dahak. Nah, kemudian untuk antitusif ini lebih sering ditujukan untuk batuk kering karena di sana kita butuh menekan batuk ya, dan batuknya juga tidak disertai dengan keluarnya dahak. Contohnya itu si dextrometorphan HBr dan juga difenhidramin HCl, di mana yang paling sering kita temukan kalau secara umum itu obat kering dengan kandungan dextro, baik dia dalam bentuk sirup ataupun dalam bentuk tabletnya. Itu batuk. Nah, kalau flu gimana? Kalau flu juga sama ya, dia bisa jadi salah satu gejala dari infeksi saluran pernafasan atas. Nah, untuk flu sendiri ini ada beberapa obat yang bisa kita pilih sebagai pengobatan. Yang mana ini ada antihistamin, oxymetazoline, dan juga dekongestan oral. Nah, ini tinggal disesuaikan bagaimana kondisi si pasiennya. Kalau antihistamin itu dapat menghambat kerja histamin yang mana dia menyebabkan terjadinya reaksi alergi. Nah, jadi ini lebih ke flu yang karena ada alerginya ya. Obat yang tergolong antihistamin itu contohnya itu ada CTM dan difenhidramin HCl. Ada loratadin, simetidin juga. Kemudian yang kedua itu dari tetes hidungnya atau oxymetazoline. Ini biasanya dipilih pada pasien yang merasa hidungnya itu tersumbat. Nah, selanjutnya ada pilihan dekongestan oral. Dekongestan oral sendiri itu punya efek mengurangi hidung tersumbat. Yang masuk dekongestan oral apa sih? Itu ada fenilpropanolamin, phenylephrine, pseudoephedrine, dan juga ephedrine. Nah, ini perlu kita
hati-hati pada pasien yang memiliki hipertensi. Jadi sebelum teman-teman memutuskan pemberian obat, maka perlu ditanya dulu untuk riwayat penyakitnya. Jangan sampai misal flu-nya sembuh tapi tiba-tiba ternyata tensinya jadi naik. Nah, itu kan pasien juga ya pasiennya. Maka sebisa mungkin pada saat memutuskan pemberian obat untuk pasien, digali informasi sebanyak-banyaknya. Itu untuk flu. Nah, kalau rinitis gimana? Kalau rinitis itu adalah adanya inflamasi pada hidung yang dikarakterisasi dengan adanya gejala-gejala nasal seperti renal anterior atau posterior. Di yang paling gampang itu ya gejalanya itu ada bersin-bersin, terus hidung tersumbat, atau bisa juga hidung gatal. Nah, ini ada beberapa pilihan pengobatan dan juga pengobatan ini bisa dianjurkan untuk siapa aja sih. Nah, kalau intranasal kortikosteroid dia bisa diberikan baik untuk rinitis alergi ataupun non alergi. Kalau oral antihistamin hanya untuk rinitis alergi, terus topical antihistamin bisa dua-duanya baik non alergi maupun alergi. Dan ini ada dekonistan juga bisa kita berikan untuk pasien rinitis dengan kondisi non alergi. Kemudian ada intranasal Cromones, itu ada untuk pasien rinitis alergi juga. Kemudian ada pilihan ipratropium bromid, itu untuk rinitis non alergi. Dan ada leukotriene reseptor antagonis untuk rinitis karena alergi juga. Kemudian imunoterapi dia diberikan juga untuk rinitis alergi. Nah, salsalin ini bisa kita gunakan atau berikan terapi pada pasien rinitis baik karena alergi ataupun non alergi. Dan yang terakhir adalah Sulgerik. Sulgerik itu hanya untuk pasien rinitis yang non alergi. Nah, itu dari saluran pernapasan ada asma, ada PPOK, kemudian batuk flu, dan juga rinitis. Dari saluran pernafasan ada yang mau ditanyakan nggak? Mungkin nanti bakal karena ini ngulas sih ya, mungkin nanti akan ada ketika kita bertemu dengan soal. Biasanya diskusi banyaknya di situ. Oke, kita lanjut aja dulu. Untuk selanjutnya itu ada farmakoterapi dari renal dan saluran kemih, di mana di sana itu kita akan bertemu gagal ginjal akut, terus gagal ginjal kronis, terus gagal ginjal akibat gangguan obat, dan BPH. Nah, kalau gagal ginjal akut itu kondisi gimana sih? Kalau gagal ginjal akut, singkatnya itu dia kondisi di mana fungsi ginjal yang menurun secara akut. Nah, untuk parameter yang berkaitan dengan gagal ginjal akut itu ada si BUN, serum kreatinin, lalu output urin, GFR, dan juga serum elektrolit. Ini dilihat parameternya apakah parameter-parameter itu melebihi batas normal atau tidak. Nah, gimana sih kenapa kok bisa si
Suaranya kecil. Oke, sekarang udah. Oke, selanjutnya ya gagal ginjal akut ya. Gagal ginjal akut itu kondisi di mana fungsi ginjal itu mengalami penurunan secara akut. Biasanya ya cukup lumayan drastis ya. Dilihatnya dari ini parameter-parameter ini. Biasanya mereka ada di rentang baik yang terlalu tinggi atau yang terlalu rendah. Nah, kalau dia patofisiologi dari si gagal ginjal akut itu ada beberapa tahapan, di mana di sini ada tahapan prerenal. Prerenal ini sudah diketahui adanya penurunan fungsi ginjal yang mana itu disebabkan karena adanya kerusakan dari jaringan parenkim. Kemudian ada intrarenal. Intrarenal ini adalah kerusakan dari struktur ginjal. Seperti bisa juga eh, bisa disebabkan oleh adanya inflamasi, racun, obat, infeksi, atau berkurangnya suplai darah ya. Atau biasanya ini kalau itu adalah iskemi. Nah, kemudian tahapan yang terakhir itu adalah tahapan post renal di mana adanya obstruksi aliran urin dari ginjal, terus ada juga ditemukan batu ginjal, tumor atau ada luka yang tidak kita sadari. Itu fisiologinya. Nah, untuk tata laksananya gimana? Tata laksana itu ada tata laksana yang preventif dan juga adanya tata laksana yang kuratif. Kalau preventif itu bisa dilakukan dengan pemberian asam ascorbat dan juga N-asetilsistein. Kenapa pemberian itu? Karena keduanya itu dia memiliki peran untuk menjadi antioksidan dan juga mencegah kontras induksi si nefronnya. Kemudian bisa juga dengan pemberian hidrasi yang cukup, berarti minum air putih ya paling tidak sesuai dengan kebutuhan masing-masing karena kan kadang tubuh juga dia punya tanda sendiri apabila mungkin kekurangan cairan gitu. Jadi sebisa mungkin dilakukan hidrasi yang cukup. Lalu yang terakhir itu pemberian sodium bikarbonat seperti salin infus. Itu tata laksana dari si gagal ginjal akut secara preventif. Kalau kuratifnya gimana? Kalau kuratif itu kita yang pertama adalah manajemen dari output kardiak, terus juga tekanan darahnya ini dan perfusi jaringan. Kemudian hemodialisis intermiten, lalu hemofiltrasi, kemudian manitol ini adanya monitoring keluarnya urin. Kemudian ada juga bisa pemberian serum elektrolit untuk melihat osmolaritasnya, mempertahankan osmolaritasnya. Terus bisa diberikan juga loop diuretik seperti furosemid dan atau torsemid. Dan yang terakhir itu ada pilihan penggunaan diuretik hemat kalium. Itu gagal ginjal akut. Kalau gagal ginjal kronis gimana? Sebelum ke sana ada beberapa kondisi khusus yang dia menyertai gagal ginjal akut. Yang pertama itu adalah komplikasi gagal jantung. Kalau misal ada seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Maka di sana bisa kita lakukan dengan meningkatkan dosis diuretik atau diganti dengan loop diuretik yang lebih mudah diabsorpsi. Kalau misal pakai diuretik dengan ditingkatkan sudah bisa, ya berarti tidak perlu dengan penggantian loop diuretik. Terus kondisi khusus yang kedua apa? Kondisi khusus yang kedua di mana gagal ginjal akut itu dibarengi adanya sirosis hati. Tata laksananya itu gimana sih kalau sirosis hati kan
adanya penumpukan cairan ya. Jadi nanti cairannya itu di hati itu di hepar itu banyak, jadi volumenya itu besar. Atau kalau di sini tuh ada parasintesis ya. Jadi setelah laksanya maka kita perlu memasukkan suatu kanula ke dalam rongga peritoneum. Buat apa sih? Ya untuk mengeluarkan si cairannya. Nah kalau misal cairannya tinggi kan nanti bisa pengaruh ke tensinya juga ya. Sedangkan di sini ini tadi kita perlu adanya manajemen dari tekanan darah kan. Maka ini kalau sirosis hati perlu untuk dikeluarkan si cairannya. Kemudian ada kondisi khusus TNA atau tubular nekrosis akut. Tata laksananya kita bisa memberikan dosis diuretik yang lebih tinggi atau kalau tidak diuretiknya itu dikombinasikan dan ditambahkan dengan apa? Dengan dopamin tapi dia dosis rendah. Itu pada tubular nekrosis akut. Nah, ini ada elektrolit yang penting pada pasien gagal ginjal akut. Yang pertama itu hiperkalemia, berarti kaliumnya ya. Terus hipernatremia, berarti natriumnya perlu kita lihat. Terus yang terakhir itu si fosfornya. Beberapa hal pada pasien gagal ginjal akut. Nah, kalau gagal ginjal kronis, gimana sih? Kalau gagal ginjal kronis itu biasanya dia ada 5 kondisi dengan tata laksana yang berbeda-beda. Ini dibagi dengan kondisi ginjalnya masing-masing, deskripsinya kayak gimana, gejalanya gimana, terutama GFR-nya itu atau glomerular filtration rate-nya itu gimana, treatmentnya apa sih ya kalau misal kita udah tahu oh ternyata dia stage 1, maka treatmentnya adalah dengan mengidentifikasi penyebabnya, jadi ditelusuri penyebabnya apa dan kalau bisa itu menghindari atau bahkan mengganti penyebabnya itu. Kalau stage 1 nilai GFR-nya itu ada di angka 90 mili per menit atau bahkan lebih dari ini. Nah, untuk fungsi ginjalnya itu dia masih bisa lebih dari 90%. Nah, biasanya gimana kalau di ini karena dia adanya penurunan ataupun tidak dari fungsi si ginjalnya itu, maka ini cukup susah ya untuk bisa dilihat. Bahkan gejala pun dia tidak ada gejala, tapi untuk urea dan keratinnya mereka ada di kondisi normal. Berarti yang bisa kita lihat adalah untuk kalau misal untuk menentukan set 1 itu dari si GFR-nya seperti apa. Nah, kalau pada gagal ginjal akut stage 2, dia fungsi ginjalnya itu udah di range 60 sampai dengan 80%. Nah, ini ginjalnya sudah ada di kondisi buruk dengan penurunan fungsi. Jadi fungsinya itu sudah tidak bisa maksimal. Nah, simptomnya gimana? Ya di sini sama tidak ada gejala yang bisa teramati. Tapi untuk urea dan juga kreatininnya itu ada di level normal atau bahkan bisa di tengah-tengah ya. Nah, GFR-nya berapa? GFR-nya itu 80 sampai dengan 90 mili per menit. Untuk treatmentnya kita bisa melakukan karena ini kreatinnya bisa normal atau bahkan bisa di tengah-tengah ya, maka ini adalah monitor kreatinin level kreatinin. Terus dimonitor juga tekanan tensinya.
Nah, ini hidup yang sehat, berarti ini kalau hidup sehat berarti paling enggak pola hidupnya ya, karena ini dilanjutnya adalah mencoba untuk berhenti hal-hal buruk yang bisa menurunkan fungsi ginjal. Mungkin dari makanan, minuman itu terutama itu bisa kita eh, kurangin ya. Kalau mungkin suka minum minuman botol-botolan itu kan lumayan banyak ya pemanisnya ya. Jadi itu juga bisa mempengaruhi penurunan dari fungsi ginjalnya. Nah, kalau misal stage 3 dia itu udah ada di kondisi ginjalnya bekerja sebanyak 30 sampai dengan 50%. Ini pasti kalau udah segitu pasti udah adanya penurunan si fungsi ginjalnya ya. Nah, kalau di sini gejalanya ini sudah ada kreatinin level sudah di level kritis lah ya, mungkin udah di batas normal, udah mendekati dari batas tidak normal. Kemudian ada timbul urea, ini sudah mulai ada, kemudian bisa terjadi atau bahkan bisa ini sudah mulai adanya si anemia. Lagi FR-nya berapa kalau stage 3? Kalau stage 3 itu ada di range 30 sampai dengan 59 mili per menit. Nah, kalau misal di sini itu sudah eh, diminta untuk berhenti dari hal-hal yang bisa menurunkan fungsi ginjal. Pasiennya juga boleh untuk di pengertian terkait dengan kondisinya, dan sudah ada beberapa treatment, opsi treatment untuk pasiennya ya. Nah, kalau pada kondisi stage 4, di mana itu ada di kondisi ginjalnya itu sudah di rentang 50 sampai dengan 30%. Nah, ini benar-benar ya fungsi ginjalnya itu sudah turun. Kemudian udah ada biasanya kelelahan nih, sering kelelahan, tiredness. Nah, untuk nilai GFR-nya itu ada di angka 15 sampai 29 mili per menit. Untuk treatment opsinya gimana? Ya kita bisa memberikan eh, rencana atau juga menulis untuk dilakukan dialisis. Bahkan yang paling mungkin itu adalah pasiennya itu harus eh, menerima untuk adanya si transplant. Nah, kalau di kondisi stage 5 ini kondisinya udah benar-benar jelek ya, dimana fungsi ginjalnya itu sudah kurang dari 15%. Bayangin coba, fungsi ginjal udah kurang dari 15%. Itu gimana sih kok bisa gitu? Kira-kira berarti dia kerjanya kayak gimana? Mungkin udah bisa juga kebayang pasiennya tuh kondisinya kayak gimana gitu. Nah, ini di sini udah, kalau di sini stage 5 itu udah adanya eh, peningkatan kadar dari si kreatinin dan juga urea. GFR-nya berapa? GFR-nya itu ada di 15 mili per menit atau bahkan bisa kurang dari itu. Nah, treatmentnya itu bisa dilakukan dialisis atau yang terakhir itu adalah adanya si transplantasi. Itu untuk gagal ginjal kronis. Kemudian, nah terakhir itu ada terkait tentang gagal ginjal akibat gangguan obat. Jadi ada beberapa obat yang dia golongannya itu memang berpengaruh terhadap si fungsi ginjal sehingga perlu benar-benar kita perhatikan. Nah, ini
ada beberapa sindrom yang dia terkait dengan kondisi ini ya, yaitu ada sindrom akut glomerulonefritis, terus ketidaknormalan sekresi ADH, dan adanya diabetes insipidus. Kita lihat ada obat-obat apa aja sih. Nih, nah di sini ada obat aminoglikosida. Terus ada golongan asiklovir. Nah, ini gimana? Ini masing-masing dia ada manifestasi terhadap ginjalnya, terus ada mekanismenya gimana sih kok bisa obat golongan ini jadi penyebab dari si gagal ginjalnya. Nah, yang paling terkenal, yang paling familiar ini ya, si aminoglikosida itu dia ada nefrotoksik, jadi efek samping pada ginjal ya. Otomatis pemberian ini kalau misalnya mau diberikan ini perlu dipertimbangkan kembali, bisa diganti atau enggak karena dia bersifat nefrotoksik. Nah, asiklovir itu gimana kondisinya? Kok bisa ini di sini apabila dosisnya itu diberikan lebih 15 mg per meter persegi. Kemudian ada apa lagi? Nah, ternyata ada obat dari golongan beta-laktam dan juga vancomycin, di mana ini adalah manifestasi terhadap ginjal itu bisa jadi akut interstisial nefritis. Nah, obat apa aja sih kalau di sini itu contohnya dari si beta-laktam dan vancomycin itu ada sulfadiazin, terus ada chlortimoxazole. Dua itu yang terkenal dia bisa jadi penyebab, salah satu dari obat-obatan yang masuk ke penyebab gagal ginjal karena obat. Ini mungkin bisa karena adanya sih efek samping dari obatnya. Terus selanjutnya ada apa? Lanjutnya itu ada amphotericin dan juga NSAID. Nah, kalau amphotericin ini sangat fatal ya, karena dia pada gagal ginjal itu terjadi ketika adanya dosis yang terakumulasi. Jadi dosisnya numpuk, tidak tersalurkan dengan baik. Nah, untuk amphotericin ini dia bersifat reversibel. Pelaksanaannya gimana? Maka bisa kita berikan dopamin dan juga nutrisi garam yang cukup. Lalu ada NSAID. NSAID ya, itu bisa manifestasinya ke ginjal itu adalah hiperkalemia, retensi A dan air, tubulus interstisial nefritis. Nah, tata laksananya gimana? Maka bisa kita menghindari NSAID-nya ini lalu diganti dengan steroid dan bisa ditambah pemberian si diuretik. Kalau misal ternyata NSAID terus penggantian steroid itu belum bisa untuk menyelesaikan si kondisi pasien. Lalu ada apa? Di sini ada anti neoplastik. Kalau tadi amphotericin dia sifatnya reversibel, ternyata ada obat-obat yang menyebabkan gangguan ginjal dengan sifat irreversibel, yaitu si anti neoplastik. Ini gimana untuk penanganannya? Maka bisa menggunakan diuretik setelah pengobatan dengan mannitol. Terus bisa juga pakai sodium tiosulfat, lalu metilprednisolon dan juga asetilsistein juga bisa, di mana mereka bisa menurunkan nefrotoksisitas dari si antineoplastiknya. Nah, lanjut itu ada antihipertensi yang bikin GGA, di mana dia terkait
adanya oligouria karena retensi cairannya. Kemudian itu ada obat dari golongan imunosupresan yang dia juga jadi salah satu pemicu adanya si gagal ginjal. Tata laksanya gimana? Bisa kita berikan CCB dan juga analog prostaglandin. Nah, kalau diuretik manifestasinya ke ginjal itu hipokalemia, terus interstisial nefritis, dan bisa juga poliuria. Mekanismenya gimana? Kenapa bisa sih bikin ini ke ginjal? Dia ternyata menyebabkan turunnya nilai GFR. Dengan apa? Dengan kontraksi volume cairan ekstraselular. Nah, kalau tadi kan GFR juga bisa jadi salah satu parameter ya yang bisa kita lihat untuk adanya kerusakan atau tidak pada ginjal kita. Nah, kalau itu terjadi karena adanya pemberian diuretik, maka tata laksana yang bisa kita lakukan adalah nutrisi si elektrolitnya. Terus bisa juga alkalinisasi, di mana alkalinisasi ini dia digunakan sebagai profilaksis dari obstruksi uropati. Nah, itu tadi beberapa obat yang bisa menyebabkan gagal ginjal akut yang disertai dengan mekanismenya gimana, manifestasinya terhadap ginjal itu gimana, dan juga pemberian terapi yang harus dilakukan kalau misal muncul karena adanya pemberian obat-obat tersebut. Oke, ini kita masuk ke materi terakhir dari saluran kemih dan juga renal itu adalah BPH, di mana BPH ini yang jadi parameter itu adalah intraprostatik dihidrotestosteron atau DHT dan juga tipe 25 alfa reduktase. Nah, untuk BPH ini itu ada dua ya, BPH statik dan juga BPH dinamik, di mana kalau untuk BPH statik itu adanya pembesaran prostat gradual, sedangkan kalau BPH dinamik itu peningkatan alfa adrenergik dan konstriksi dari otot halus kelenjar prostat. Obat-obat yang bisa mempengaruhi kelenjar prostat itu ada apa sih? Yang pertama itu ada hormon testosteron. Terus ada alfa adrenergic agonis. Misalnya itu dekongestan. Dekongestan itu tadi si efedrin, pseudoefedrin ya. Terus ada pemberian efek antikolinergik seperti antihistamin, terus antidepresan trisiklik, antispasmodik, dan juga agen anti Parkinson. Nah, untuk penentuan terapinya kita gimana? Kalau untuk BPH, kita lihat dia ada di kondisi yang mana? Mild, moderate, atau severe. Nah, ini dilihatnya apa? Dilihat dari si AUA simptomnya. Biasanya kalau di soal itu sudah dibantu dengan menyebutkan AUA simptomnya. Misal kurang 7 berarti kan itu masuknya ke mil. Terus kalau ada di rentang 8 sampai 19 itu di moderate. Kalau severe itu ada di lebih dari 20. Nah, kalau misal awalnya itu sudah diketahui, kita lihat kemana ini? Kita lihat ke algoritma si terapinya. Nah, kalau misal ada di mild symptom, ternyata dia belum dibutuhkan untuk terapi ya. Jadi masih kita harus melihat kondisi berikutnya. Nah, kalau moderate symptom ini ada beberapa kondisi yang dia menyertai moderate symptom. Yang pertama itu apabila dia disertai dengan disfungsi ereksi, maka kita bisa lakukan pemberian alfa adrenergic antagonis, terus inhibitor fosfodiesterase. Bisa salah satu atau bahkan keduanya. Nah, kalau semisal
moderat simptom disertai dengan prostat kecil dan low PSA, maka cukup pemberian alfa adrenergic antagonis. Kemudian kalau semisal moderat simptom ditambah prostatnya itu cukup lebar dan juga adanya penurunan penurunan ya dari si PSN-nya, maka kita bisa pemberian 5 alfa reduktase inhibitor atau 5 alfa reduktase inhibitor itu ditambah dengan alfa adrenergic antagonis. Jadi dilihat kondisi pasiennya, misal ternyata pasiennya sudah diberikan 5 alfa reduktase inhibitor, tapi belum ditemukan adanya perbaikan, maka bisa tuh kita lakukan penambahan alfa adrenergic antagonis. Nah, kalau semisal moderat simptom terus sudah ada tambah lagi iritasi, itu kita berikan alfa adrenergic antagonis, terus ditambah si agen antikolinergik. Kalau ada di kondisi severe symptom gimana? Ini pasti udah adanya komplikasi dari PPH. Maka dia untuk tata laksananya itu dilakukan surgery atau prostatektomi. Berarti ada operasi ya atau pembedahan gitu untuk si BPH-nya. Nah, ini beberapa obat yang masuk ke dalam BPH terus disertai dengan contoh dan juga mekanismenya. Nah, di sini ada penurunan faktor dinamis, kemudian ada penurunan faktor statik, lalu ada antikolinergik dan juga agen uroselektif. Di sini ada catatan di mana finasterid dengan mekanisme mengeblok enzim 5 alfa reduktase, dia adalah kategori X untuk ibu hamil. Jadi sebisa mungkin jangan pilihkan finasteridnya ya. Lalu di sini ada obat dengan mekanisme alfa adrenergic antagonis di jaringan. Itu ada prazosin, terazosin, doxazosin. Ini kalau ada alfa antagonis di jaringan, maka yang selanjutnya itu ada yang di prostat. Yang di prostat itu adalah dia tamsulosin dan juga silodosin. Ini ada keterangan di mana tamsulosin dan juga silodosin dia ternyata memiliki beberapa interaksi. Di sini itu yang pertama adalah menurunkan metabolisme dari diltiazem dan juga ranitidin. Kalau yang meningkatkan metabolismenya apa? Ini kalau misal campur dengan karbamazepin dan juga nitoin. Maka itu obat ONI bisa meningkatkan metabolisme dari. Nah, contoh obat selanjutnya itu ada si tadalafil. Dia mekanismenya adalah relaksasi otot prostat, kandung kemih, dan uretra. Atau gampangnya itu untuk si vasodilatasi. Nah, kalau enzim 5 alfa reduktase ini ada finasterid. Kalau blok enzim dihidrotestosteron itu ada dutasterid. Nah, kalau flutamid itu dia kerjanya dengan mengeblok pituitari yang mensekresikan LH. Terus ada magistrol asetat dan goserelin. Dia juga mengeblok pituitari yang mensekresikan LH ditambah juga blokade reseptor androm. Kemudian golongan dari anilin contohnya adalah oksibutidrenergic antagonis. Nah, agen uroselektif itu ada dari venasin dan solifenasin. Mekanismenya itu antikolinergik selektif. Kalau udah judulnya antikolinergik selektif, nah pasti ini dia dipilih ketika antikolinergik non selektif itu tidak
ada efek samping yang tidak bisa ditoleransi oleh orang yang diberikan antikolinergik non-selektif, sehingga dipilihlah si agen antikolinergik yang lebih selektif. Nah, itu dan di beberapa pengobatan dari si pernafasan dan renal dan kemih. Pernafasannya dimulai dari asma, terus PPOK, terus renal kemihnya itu ada gagal ginjal kronis, gagal ginjal akut, gagal ginjal yang disebabkan karena obat, dan juga ada yang terakhir itu terkait tentang BPH. Ya, itu materi pada malam hari ini. Ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau belum, kita masuk ya ke contoh soal. Mau contoh soal mana dulu nih? Tadi yang aku bagikan itu gangguan ginjal, saluran kemih, ginekologi, ya itu obstetric ginekologi, berarti tentang kontrasepsi. Itu nanti yang belum kita bahas, atau mau lari ke saluran pernafasannya, asma sama PPOK. Soal yang tadi aja, Kak. Yang tadi yang aku share di grup. Iya, Kak. Oke, kita buka ya. Bentar. Gangguan ginjal, saluran kemih. Slide-nya udah kelihatan? Buat slide PDF. Udah, Kak. Udah ya. Ya. Mari kita mulai. Oke, hal pertama, seorang pasien menderita diabetes mellitus, pasien DM. Ternyata dia mengalami penyakit ginjal tingkat 2. Nah, hasil uji laboratorium dari si pasiennya itu menunjukkan adanya kadar laktat yang tinggi. Obat yang dikonsumsi pasien yang menyebabkan peningkatan kadar laktat. Jawabannya, itu ada yang bersuara tapi kecil banget ya suaranya ya. Metformin, Kak. Ya, oke, metformin. Kalau semisal ini ada apa sih? Glibenclamid. Glibenclamid dia golongan sulfonylurea ya. Iya, Kak.
itu ada efek sampingnya nggak? Kalau glibenclamid? Hipoglikemia, Kak. Ya, hipoglikemia. Terus juga dia bisa menyebabkan BB-nya naik. Nah, terus kalau akar bose itu ada apa efek sampingnya? Flatulen. Ya, flatulen, betul. Atau tinja lembek, ya enggak? Sering kentut. Terus metformin tadi ya, dia satu peningkatan kadar laktat, dispepsia, juga diare. Kalau pioglitazone Kenaikan berat badan, Kak. Itu bisa maju. edema juga ya. Yang terkenal sih edemanya ya. Terus vildagliptin apa tuh? Perut tidak enak, Kak. Ya, atau bahasa ininya apa? Begah ya enggak? Rebah atau muntah. Ya. Oke. Kita ke soal berikutnya. Pasien menunjukkan tekanan darah 160 per 100 mmHg. Dia didiagnosa mengalami hipertensi tahap 2 serta gagal ginjal tahap 2. 3, maaf. Pasien tersebut mengkonsumsi amlodipin dan juga furosemid. Obat apa yang dapat dikombinasikan dengan kedua obat tersebut? Ramipril, Kak. Oke, kenapa lamipril? Golongan AC, Kak. Ya, kita bisa pakai ACI atau ARB ya, ya enggak? Iya. Ya, karena di sini adanya si ACI, maka kita pilih yang lamipril. Terus lanjut ke soal berikutnya. Seorang pasien perempuan berusia 35 tahun datang ke rumah sakit dengan tinggi badan 157,5 dan berat badannya adalah 63 kg. Terus kadar kreatinin serum pasien itu lebih besar 1, lebih dari 1,02 mg per dl. Kadar AST-nya itu adalah 20 unit per L. Pasien didiagnosis hipertensi dengan tekanan darahnya terakhir itu adalah 150 per 90. Pasien dapat resep captopril 12,5 2 kali sehari. Kapan waktu monitoring efek terapi obat dilakukan? 7 hari. 7 hari. 7 hari. 7 hari nih. 14, Kak. Ya, 7 hari atau 14. Jadi Nggak tahu, Kak. ini berarti pasiennya gimana sih kalau ini tuh? Dia hipertensi apa stroke sih? Hipertensi kan ya? Iya. Ya, hipertensi. Hipertensi dengan pemberian captopril, maka dia waktu monitoring efek terapinya itu adalah 14 hari. Kalau stroke baru 7 hari. Ya, tadi ini yang ini ya. Terus kita lanjut ke soal berikutnya. Kak, Hai, nggak jadi. gimana? Nggak jadi, Kak. Oke, nggak jadi. Kak, jawabannya jadinya 7 hari. Atau 14. 14. Iya, Kak. Kuncinya 7 hari. Hmm, kalian yakinnya berapa? Tadi yang jawab 14 ada nggak? Saya, tapi nggak tahu alasannya. Iya. Ya, setauku sih itu tadi ya. Ini kuncinya nggak tentu sih menurut aku. Kemarin juga ada aku kasih latihan tentang saluran pernafasan.
Ini ke kalian belum aku kasih sih ya. Itu ada kunci yang salah juga terkait pemberian antibiotiknya. Jadi sebenarnya kalau semisal ini itu hipertensi ya, blood pressure ya. Responnya itu sebenarnya di sini ada 2 minggu sampai dengan 4 minggu. Iya itu. 2 sampai dengan 4. Kalau 2 sampai 4 mingguan berarti rentang harinya 14 hari ya. Iya, Pak. Nah, ya itu. Kalau stroke baru kita monitoring di 7 hari gitu. Kak. Oke, sama-sama. Lanjut ya. Pasien laki-laki berusia 57 tahun menerima injeksi gentamisin 2 mg per kilogram berat badan selama 7 hari untuk mengatasi infeksinya. Lalu dokter mengatakan dapat terjadi nefrotoksisitas dan perlu penyesuaian dosis. Perlu dipantau kejadian nefrotoksisitas menggunakan parameter Cockcroft ya. Parameter Cockcroft yang harus diperhatikan dalam penyesuaian dosis obat adalah Kadar kreatinin darah. kadar kreatinin darah. Ya, betul sekali. Seorang pria 30 tahun masuk rumah sakit dengan riwayat hipertensi arteri fibriliasi dan chronic kidney disease. Serum kreatinin pasien adalah 2,5 mg per dl. Pasien dapat terapi lisinopril, digoxin, furosemid, spironolakton, terus omeopratin. Dan 6 hari kemudian pasien mengalami pusing, mual, diare, anoreksia, muntah dengan nilai kreatininnya itu 4,5 mg per dl. Obat apa yang dia menginduksi hal tersebut? Digoxin bukan. Banyak banget kalau digoxin. Digoxin itu emang dia punya efek samping yang lumayan ya. Jadi pusingnya ada, terus efek samping dari digoxin itu dia untuk range 1 sampai 10%, ya lumayan tinggi itu. Ada pusing, ada timbul gangguan mental, terus diare, terus mual juga, muntah, terus anoreksianya itu juga bisa. Terus disritmia jantung bisa juga, aritmia pada anak-anak juga bisa menimbulkan, sehingga untuk pemberian ini perlu diperhatikan dari si toksisitasnya ya, dan perlu dilihat si pasiennya. Kalau misal timbul ini ya tinggal mau diganti atau mau dihentikan dulu. Terserah dari si dokternya sih. Kita juga bisa kasih saran. Itu ada pertanyaan nggak? Kak, boleh dijelasin satu-satu fungsinya obat yang tadi? Kan lumayan banyak tuh, jadinya agak bingung. Lumayan banyak. Ini kalau dilihat eh dia pasiennya gimana nih berarti kondisinya? Gagal ginjal. Ya, gagal ginjal. Kira-kira kalau misal gagal ginjal ini ada obat lisinopril. Buat apa nih? Buat apanya nih? Hipertensi. Bisa. Ya enggak, buat hipertensinya enggak. Iya, Ya, dikoksinya buat
Sebentar. Nggak tahu Kak itu digoxin buat apa. Buat apa Kak? Perlu nggak sih? Enggak kayaknya. Ya menurut aku juga nggak perlu. Kalau digoksinya itu biasanya dia, oh ini arteri fibriliasi, itu dia bisa ngarah ke gagal jantung juga nggak? Oh, ini ternyata buat si arteri fibriliasinya ya. Kondisi jantungnya itu tidak beraturan, seringkali cepat. Itu mungkin buat ininya. Terus furosemid. Ini furosemid, spironolakton itu udah buat tensi juga ya, mungkin dicek lagi terkait dengan pengobatan hipertensi dengan pasien CKD itu bisa pakai apa aja. Di sana ada, udah dapat materinya kan ya. Homeopratin ini salah satu Kak, mohon maaf, boleh diulangi. Suaranya agak kecil, Kak. kecil dari yang mana nih? Yang homeopratin tadi. Homeopratin tuh kandungannya apa ya dia? Antimualnya nggak sih? Isinya dimenhidrinat kalau nggak salah itu. Sebentar. Homeopratin, omedom itu tuh harusnya. Ya, betul, omedom, domperidon buat mual muntahnya. Kalau ini sebenarnya kan terkait dengan pengobatan gagal ginjal ya, yang harus kita monitoring kan si apa namanya, tensi ya. Jadi ini banyak sekali kombinasi dari obat-obat tensi. Ini mungkin pasiennya ada penumpukan cairan, maka dikasihlah furosemid biar cairannya bisa pada keluar. Jadi kan melebarkan si jalan jaringannya ya. Jadi tensinya juga terjaga. Terus spironolakton juga obat tensi, lisinopril juga buat tensi. Nah, itu paling fungsinya kayak gitu sih. Atau ada yang mau menambahkan? Mungkin mau tanya sih, Kak, kalau furosemid sama spirono kan sama-sama diuretik. Nah, itu tuh boleh ya, Kak, dijadiin satu? Biasanya ini kalau pakai dua ini biasanya pemberiannya tuh beda. Ada bisa sih bisa bisa dikonsumsi, tapi konsumsinya itu beda. Jadi yang satu pagi, yang satu malam kayak gitu. Oke, Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Aku juga kadang nemu nih pasien kayak gini, kombinasi obatnya kayak gini emang banyak banget udah. Kombinasi furosemid, spironolakton. Berarti itu biasanya tuh tensinya itu cukup lumayan tinggi dan nggak terkontrol. Makanya pakai kombinasi sebegitu banyaknya.
Bentar ya. Aku robot. Nah, lanjutnya ada lagi pasien CKD. Dia mengalami edema. Edema berarti adanya pembengkakan ya. Terus dia udah pakai furosemid, tetapi tidak ada perbaikan karena sudah ada resistensi diuretik. Rekomendasi jalur pengobatan diberikan melalui jalur apa nih? IV bolus, Kak. Ya, betul. IV bolusnya biasanya satu obat atau gimana nih? Nah, kalau udah kayak gini, IV bolusnya itu biasanya terdiri dari 2 diuretik, terus bisa ditambah atau tidak, bisa ditambahnya itu pakai sitiazid. Gimana dosisnya? Untuk dosis awalnya itu biasanya diberikan 40 mg secara intravena, dan kalau misal sudah diberikan segitu ternyata selama 1 jam dia tidak dapat respon yang kita harapkan, maka dosisnya dinaikkan 80 mg tapi secara IV lambat gitu. Secara IV lambat. Itu ya, teman-teman. Nah, lanjut. Seorang laki-laki usia 50 tahun dengan berat badan 65 kg datang dengan memeriksakan dirinya karena akhir-akhir ini sering lemas dan buang air kecil terganggu. Hasil pemeriksaan serum kreatinin pasiennya itu adalah 2,3 mg per dl. Sebagai seorang apoteker, ini diminta kita buat ngitung clearance kreatinin pasien tersebut. Kita butuh apa aja kalau ngitung clearance serum kreatinin? Usia ya. Umur pakai kan ya? Pakai, Kak. Nah, berat badan pakai nggak? Pakai, Kak. Nah, pakai. Serum kreatinnya jelas ini pakai ya. Rumusnya masih ingat? 140 dikurangi 50 tahun. Dibagi 72 kali serum kreatinin. Ya. Udah ada yang ngitung? Gimana? Ya, betul. 35 mili per menit. Suaranya kecil banget yang jawab. Kalau cewek gimana? Dikali 0,85, Kak. Ya, oke. Sip. Udah hafal lah ya. Nih, lanjut. Seorang perempuan berusia 67 tahun dengan riwayat gagal ginjal kronis menjalani rawat inap di rumah sakit. Obat yang diberikan diantaranya adalah furosemid. Perawat menanyakan parameter apa yang perlu dipantau pada pasien. Furosemid, apa yang perlu dipantau pada pasien dengan riwayat gagal ginjal kronis? Kreatinin serum, Kak. Ya, oke. Betul, kreatinin serum.
Selanjutnya, seorang wanita berusia 53 tahun masuk UGD karena sesak nafas dan edema pada kaki dan tangan. Dia punya riwayat hipertensi dari 10 tahun. Kemudian, obat yang dikonsumsi itu ada captopril, spironolakton. Dan 2 tahun ini dia mendapatkan resep natrium diklofenak, antalgin, atau PCT karena sering nyeri sendi. Diagnosa dokter itu ada gangguan ginjal. Obat mana yang memperparah kondisi ginjal? Spironolakton, Kak, karena dia kontraindikasi dengan pasien penyakit gagal ginjal kronis. Spironolakton. Yang lain itu juga enggak? Iya, Kak. Oke. NAD diklofenak, NSAID itu tadi bisa nggak sih bikin jadi gangguan ginjal juga? Gangguan lambung mungkin, Kak. Lambung ya? Oke. Spironolakton ya. Kita lanjut, pasien dilarikan ke UGD karena gangguan ginjal. Level kaliumnya itu 7 mEq per liter. Obatnya adalah Furosemid. furosemid. Ya, kenapa furosemid? Kan ini berarti ada pilihannya captopril sama furosemid ya. Kalau magnesium hidroksida kan dia antasida ya, nggak ada pengaruhnya. Sevelamer juga dia anti hiperfosfat, nggak ada pengaruh. Terus insulin itu anti DM ya. Kalau captopril dia nggak ada pengaruh ke kalium ya. Maka kita pilihnya sih furosemid. Kayak gitu. Kak, izin bertanya. Ya, Mengenai level kalium itu tuh apa aja sih, Kak? Atau apa yang perlu diperhatikan kalau lihat level kalium seperti itu? kalium ini kalau furosemid itu hipo atau hiperkalium? Hipo, Kak. Hipo berarti kalium normal itu berapa sih kadarnya? Dengan mEq. Ini yang perlu kita lihat berarti dari level kita lihatnya itu ke data normalnya. Data normal kalau misal dia data normalnya MEG itu kan kisaran 3,5 sampai 5 ya. Kalau ternyata pasiennya udah ada di 7, berarti kan dia udah di kondisi kayak kaliumnya kelebihan atau hiperkalium, ya enggak? Maka kalau misal udah ada di kondisi itu, kita butuh obat yang bisa menurunkan kadar kaliumnya. Nah, salah satunya itu yang bisa bantu si furosemid, karena furosemid kan tadi bisa bikin hipokalium ya, berarti paling enggak yang diharapkan itu bisa bantu turunin si kaliumnya. Itu sih paling prinsipnya kayak gitu sih. Oke, Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Kak, Ya, tadi normal kalium tadi berapa, Kak? 3,5 sampai 5 mEq per liter ya, itu satuannya ya.
Sama sih kalau dalam milimol juga sama, cuma kok beda 2. Kalau milimol dia 3,7 sampai 5,2. Nih, jadi ini ya, kalau beberapa, mana ini sih? Sebentar. Nih, pada gagal ginjal akut itu ada beberapa permasalahan yang bisa muncul dan juga pemberiannya. Kalau misal ada uremia, berarti kita bisa berikan TPN. TPN. Ada yang tahu TPN nggak? Total parenteral nutrition. Ya, betul. Bisa kita berikan itu. Berarti asupan makannya mungkin ya bisa kita atur ya kalau uremia. Terus kalau hipervolemia itu bisa kita lakukan dengan pembatasan asupan NaCl. Mohon maaf Kak, tadi hiper apa? Hipervolemia. Nah, terus hiperkalemia ini tuh soalnya dia hiperkalemia nggak sih? Iya kan ya? Iya Kak, Ya, kan kalau gimana? di atas normal ya Kak. Ya, di atas normal kan ya. Nih, kalau hiperkalemia, dia bisa pakai furosemid. Karena furosemid itu kan dia menyebabkan ekskresi kaliumnya meningkat ya, dari efeknya. Dan selain itu juga bisa pemberian IV kalsium glukonat. Terus kalau semisal ada kondisi yang lain itu ternyata timbul asidosis. Kalau timbul asidosis, bisa pemberian natrium bikarbonat dengan dosis 1 sampai dengan 6 gram per hari. Itu asidosis. Kalau hipokalsemia, dia bisa diberikan kalsium glukonat atau kalsium laktat secara oral. Nah, tadi kan ini ada sevelamer ya. Sevelamer itu bisa kita gunakan ketika kondisinya itu ada tambahan hiperfosfatemia. Kalau anemia, kita bisa pakai asam folat. Infeksi, ya kalau infeksi udah pasti ya, kita butuhnya antibiotik, baik itu secara injeksi ataupun oral. Itu sih paling beberapa permasalahan yang mungkin timbul pada pasien gagal ginjal. Ya, ada yang ditanyakan? Sementara belum Kak. Oke, kita lanjut ya. Tuan L, laki-laki 53 tahun, didiagnosis gagal ginjal akut. Hasil pemeriksaan lab menunjukkan angka fosfat pasien tinggi. Terapi rekomendasi tadi apa? Sevelamer ya. Hiperfosfatemia nih. Angka fosfat pasien tinggi. Maka kita bisa beri sevelamer. Soal berikutnya,
pasien hipertensi selama 10 tahun dan mengonsumsi HCT hidroklotiazid. Pada pemeriksaan terakhir, tekanan darah pasien itu 150/90 dan ditemukan sedikit proteinuria. Sebaiknya pasien diberikan obat apa nih? Proteinuria itu berarti udah ngarah ke kondisi ginjalnya pasien ya. Ginjal ASI atau ARB kan ya? Lisinopril ya, Kak. Iya, lisinopril. Ini karena udah ada sedikit proteinuria, berarti paling enggak di sini soalnya itu fungsi ginjalnya sudah mulai kurang karena ini udah ketemu ada proteinuria. Ini kita ngitung clearance kreatinin lagi nih. Misalkan di mana serum kreatininnya itu 3 mg per dl, pasiennya pria ya, 60 tahun, berat badannya 50 kilo. Ketemunya sama enggak? 18,5. Sama. Oke, lanjut soal berikutnya. Seorang laki-laki berusia 55 tahun dengan tekanan darah 160/100, di mana dia ada riwayat penyakit ginjal dan kemudian diberikan obat amlodipin dan juga furosemid. Obat apakah yang diberikan untuk mengoptimalisasi si pengobatannya? Ada tekanan darahnya segini, ada riwayat penyakit ginjal, terus sudah diberikan amlodipin dan furosemid, tapi ternyata itu masih kurang untuk membantu menurunkan si tekanan darahnya. Kira-kira butuh obat apa lagi? Valsartan, Kak. Valsartan. Yang lain valsartan juga atau Eril, hampir sama kayak yang tadi ya. apa? Gimana? Jadi ada yang jawab HCT apa ya? Yang jawab HCT kenapa tuh? Halo, halo. Tes, tes. Tadi ada yang jawab HCT kan ya? Ramipril, Kak. Tadi kalau HCT nggak dengar ada yang jawab itu. Nggak dengar ada yang jawab itu. Ramipril, valsartan. Yang mana nih HCT? Kita pilih ada di Ramipril. Kalau kondisi Ramipril atau valsartan, ASI atau ARB itu ketika kondisinya gimana? Pasien dengan riwayat gagal ginjal, Kak. Pasien dengan riwayat gagal ginjal. Tapi kita lihat lagi nih penyakit riwayat pengobatannya itu dia aja udah pakai ke amlodipin dan juga furosemid. Kalau ACI ARB itu kan dipilih sebagai first line ya. First line dari penyakit pasien tensi sama gagal ginjal. Tapi di sini aja udah ngarah ke furosemid. Berarti kan ada kemungkinan dia mungkin udah
pakai ACI sama ARB tapi nggak ada perbaikan. Maka kalau misal udah gitu kita larinya ke second line. Second line-nya itu ada tambahan tiazid atau bisa CCB ya. Nah, kalau di sini yang masuk ke tiazid itu si HCT-nya. Begitu enggak? Soalnya kalau misal kalian mau jawab ACI atau ARB, ini dua-duanya itu ada di pilihan. Pasti nanti kalau UKAI akan timbul kebimbangan. Itu yang lainnya. Terus di sini nih pasiennya udah ada amlodipin sama furosemid gitu. Berarti kan ada kemungkinan first line-nya dia nggak memberikan efek yang dimau gitu. Mungkin tekanan darahnya stagnan di situ-situ aja sehingga belum sampai turun. Maka kita tambahkan si tiazidnya. Kayak gitu sih, ini penjelasannya. Kita lanjut ya. Nih, seorang pria berusia 70 tahun mengidap hipertensi stage 2 dan gagal ginjal kronis stage 3. Dia telah diobati di rumah sakit selama 5 hari dengan menggunakan valsartan. Apakah pemeriksaan yang harus dilakukan terkait efek samping dari pemberian obatnya? Benar nggak kalium? Kalium, Kak. Oke. Lanjut nih, soal kontrasepsi mau dicoba. Saya coba aja nggak apa ya. Materinya masih besok sih, minggu depan terakhir. Seorang pasien dengan umur 35 tahun datang ke apotek untuk meminta informasi obat. Dia meminta informasi tentang obat untuk menunda menstruasi karena 1 minggu ke depan dia akan ibadah umroh. Sebagai apoteker, obat apa yang direkomendasikan? Ini umroh, kita berarti perlu Noretistron, Kak. ya betul noretisteron ya. Ini cukup lumayan familiar soalnya. Pasien wanita 35 tahun datang ke apotek untuk menebus resep. Nah, pasien itu akan melaksanakan ibadah umroh. Dokter kandungan meresepkan obat untuk mengatur siklus menstruasinya. Apakah hormon yang sesuai untuk pasien tersebut? Progesteron. Ya, progesteron. Lemes banget udah pada suaranya. Oke, kita lanjut. Pasien wanita 30 tahun datang ke apotek untuk menanyakan cara pemakaian obat KB oral 21 tablet aktif, latinistradiol 0,03 dan levonorgestrel 0,15 dan ada 7 tablet placebo. Informasi yang diberikan oleh apoteker apabila pasien tersebut lupa meminum salah satu dari 21 tablet aktif sebelum durasi 12 jam. Maka gimana? Segera minum tablet yang terlupa. Oke, baik. Betul itu ya jawabannya. Kalau lupa 1 pil gimana? Oh, kalau lupa 1 pil? Segera diminum, tapi itu, Kak, nanti jedanya diberi jeda, nggak langsung 2 gitu, Kak. Oh, berarti misal ini ya langsung minum obat yang terlupa, terus pil berikutnya
minumnya sesuai jadwal ya, gitu nggak? Iya, Kak. Oke, ya betul. Kalau udah lebih 12 jam gimana? Gak ada ya? Lebih 12 jam. Ini segera minum tablet yang terlupa. Ini seorang ibu 30 tahun datang ke apotek untuk membeli pil KB. Sebelumnya ibu tersebut belum pernah menggunakan pil KB. Beliau baru melahirkan 6 bulan lalu dan sedang menyusui. Apa yang apoteker sarankan? Menyarankan ke dokter, Kak. Ya, oke. Ini ada di OA ya, di sana di mana kita harus mengarahkan pasien ke dokter atau ke bidan apabila mereka ingin beli pil tapi belum pernah menggunakan sama sekali. Ini ada interaksi nih. Wanita 27 tahun mengonsumsi pil KB kombinasi estrogen dan progesteron. Dan juga ternyata dia mengonsumsi obat anti tuberkulosis. Ada rifampicin, INH, pirazinamid, etambutol. Sebulan kemudian dia dinyatakan positif hamil. Bagaimana sih mekanisme OAT-nya yang mempengaruhi pil KB? Rifampicin mempercepat metabolisme estrogen, Kak. Ya, iya. Jadi obat OAT yang dia bereaksi sama pil KB itu si rifampicin. Dengan mekanismenya adalah mempercepat metabolisme si estrogennya. Ada lagi wanita 23 tahun sedang menyusui. Dia mau pakai kontrasepsi oral. Obat apa yang disarankan? Progestin, Kak. Progestin, Kak. Ya, betul. Seorang ibu datang ke apotek mau beli oral kontrasepsi untuk menunda kehamilan kedua. Ibu tersebut dalam masa menyusui anaknya yang berumur 6 bulan. Oral kontrasepsi apa yang direkomendasikan? Hanya mengandung progesteron, Kak. Ya, itu ya jawabannya ya. Soalnya oral kontrasepsi yang mengandung si progesteronnya. Seorang wanita didiagnosis oleh dokter menderita tuberkulosis, dapat OAT intensif RHZE. Terus wanita itu juga lagi mengonsumsi obat kontrasepsi kombinasi pil estradiol dan levonorgestrel. Interaksi apakah yang terjadi antara OAT dengan obat kontrasepsi? Tadi kan ini ya udah karena dia pilihannya cuma satu yang rifampicin berarti yang ini ya kan obat yang bereaksi sama oral kontrasepsi tadi rifampicin ya.
Kalau dibilang sih udah jelas. Rifampicin menurunkan si efek obat kontrasepsi tadi dengan mempercepat si estrogennya ya. Nah, perempuan usia 26 tahun dia menggunakan kontrasepsi oral kombinasi estrogen dan progestin. Efek samping jangka panjang dari penggunaan kombinasi tersebut. Ada yang tahu? Jadi jawabnya juga susah tidur, Kak. Jadi jawabnya susah tidur. Hipertensi ya, kalau ini karena di bukunya itu dari Kemenkes RI, di mana pemakaian kontrasepsi oral kombinasi estrogen dan progesteron itu dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Kenapa kok bisa? Karena adanya terjadinya peningkatan hormon estrogen dan progesteron dalam tubuh. Itu sih. Kak, izin bertanya. Ya. Kalau untuk sediaannya enggak oral, misalnya injeksi, tapi kandungannya sama, itu apakah juga mengakibatkan hipertensi, Kak? Kira-kira bisa nggak? Apalagi kalau injeksi kan berarti masuknya ke tubuh udah langsung semua ya, ya nggak? Iya, Kalau berarti aja ya, Kak. ya sama. Oke, Kak, terima kasih. Sami-sami. Ini kan soalnya lumayan banyak, kita batasin aja ya sampai di nomor 30 lah paling enggak. Nih, seorang wanita 27 tahun baru menikah. Dia menunda kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi hormon oral. Suatu hari, wanita tersebut lupa minum pil KB, baru ingat setelah hari berikutnya. Bagaimana saran Anda sebagai apoteker? Minum 2 pil KB sekaligus, kemudian pemakaiannya diteruskan. Betul, pemakaian diteruskan dengan waktu minumnya sama ya. Cuma ketika lupa doang kan ya, kayak gini. Seorang wanita muda datang ke apotek untuk membeli pil kontrasepsi. Pil kontrasepsi nih, baru pertama kali. Kenapa? Karena dia ingin menunda kehamilan segera setelah pernikahan yang berlangsung minggu depan. Apa yang dilakukan sebagai apoteker? Jelas ya, pil kontrasepsi pertama kali. Pasti kita harus minta pasien untuk periksa dulu ke dokter. Seorang wanita menyusui datang ke dokter untuk konsultasi kontrasepsi. Dokter memberikan pil KB dengan jumlah 28 tablet, tapi dokter belum kasih informasi bagaimana waktu penggunaan pil kontrasepsinya. Saat pasien nebus resep, dia tanya kepada apoteker, gimana jawaban yang tepat? Hari pertama haid. Ya, waktu pertama haid. Sama aja kayak pil KB yang isinya 28 tablet ya. 21 maksudnya. Kan ada dua ya, ada dua kan ya, ada yang isinya 28 sama 21 kan ya. Iya, Kak. Ya, bedanya gimana tuh? Kalau yang 21 dia 1 hari setelah haid. Ya, 1 hari setelah haid apanya nih? Minumnya. Ya, karena ya kayak gitu sih. Yang 28 itu ada tablet placebo-nya ya biasanya ya. Seorang wanita menikah dengan pria yang positif menderita HIV/AIDS. Wanita tersebut meminta saran kontrasepsi yang cocok dan cukup aman. Kira-kira kontrasepsi apa yang bisa disarankan ke wanita tersebut?
penggunaan kontrasepsi non-hormonal, Kak, seperti kondom. Ya, betul. Berarti ini yang penggunaan kondom ya. Seorang ibu 30 tahun datang ke apotek dan mengatakan kepada apoteker bahwa dia lupa minum pil KB sebanyak 3 tablet di minggu keempat. Apa rekomendasi yang tepat untuk pasien tersebut? Menggunakan alat bantu kontrasepsi non-oral, Kak. Ya, betul. Jadi kalau misalnya ada lupa, maka ketika orang akan melakukan hubungan ya, dia dianjurkan untuk menggunakan alat kontrasepsi non-oral. Terus nomor terakhir nih. Seorang ibu muda ingin membeli obat kontrasepsi oral yang berisi levonorgestrel dan etinil estradiol sebanyak 3 strip. Pasien ini adalah pasien yang sebelumnya membawa resep obat yang sama pada apotek Anda, diresepkan 1 strip. Dan setelah melihatnya, obatnya itu tertanda obat keras. Apa yang Anda lakukan terhadap kasus tersebut? Memberi 1 strip dan menganjurkan pasien ke dokter setiap 3 bulan. Setiap 3 bulan. Coba kenapa tidak ada jawabannya? Benar, itu tadi jawabannya yang itu ya. Memberi 1 strip dan menganjurkan pasien ke dokter setiap 3 bulan. Buat kontrolnya. Sorry. Di OA-nya itu 3 bulan atau 6 bulan nih? Udah dicek belum OA-nya? Belum, Kak. Nah, kalau ini aku ngecek di OA itu ternyata kontrol ke dokternya itu setiap 6 bulan, teman-teman. Berarti ini jawabannya ini nih harusnya. 1 siklus, terus dianjurkan untuk kontrol ke dokter tiap 6 bulan. Begitu. Ini bisa kita bahas lagi sih buat pertemuan yang akan datang nih. Gak apa-apa lah, masih nyambung kok. Ada pertanyaan nggak? Belum, Kak. Atau mau dilanjut? Atau mau buat minggu depan? Atau pas kita pengganti? Berarti masih 2. Oke, nanti kita cari pengganti bareng-bareng ya. Buat 2 kali pertemuan itu. Kalau banyak bisa pagi ya kita pagi. Kalau ternyata terpaksanya nggak bisa ya kita ambil yang malam. Itu aja. Belum ada pertanyaan? Oke, kalau semisal belum, aku cukupkan ya untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Kalau misal teman-teman seperti biasa latihan terus macet nih, ada perlu diskusi, silakan di chat aja, nggak apa-apa. Baik grup ataupun chat langsung atau bisa ditanyakan ketika pertemuan yang akan datang. Ya, kalau belum ada pertanyaan, berarti untuk malam ini aku cukupkan terlebih dahulu ya. Semoga ada manfaat yang bisa teman-teman ambil setelah pertemuan kita pada malam hari ini. Kemudian untuk kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Selamat istirahat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, Terima kasih, Kak. ya.